Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cinta rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, ungkapkan rasa syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami mau selalu bersuka cita, bersyukur di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan ada di pihak kami.
Kami sudah memuji Tuhan, biarlah pujian kami boleh naik di hadapan Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum. Terimalah pujian persembahan kami di hadapan Tuhan. Saat ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita membaca dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, silakan duduk. Firman Tuhan hari ini saya beri tema jangan membangun Babel, ya. Jangan bangun Babel. Saudara, kita sudah membaca bersama-sama, ya. Dalam perikop ini dikatakan tentang menara Babel. Saudara tahu semua bahwa ternyata sejarah di mana bahasa yang ada di seluruh dunia ini banyak bermula dari pembangunan menara Babel, ya. Jadi ada bahasa Mandarin, ada bahasa Indonesia. Dalam Indonesia itu sendiri banyak sekali bahasa, ada ratusan bahasa daerah. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, bahasa Sunda dan lain sebagainya. Saya tidak sedang membahas bahasa itu saudara ya yang begitu unik. Tetapi kita akan memperhatikan bersama-sama bagaimana peristiwa yang terjadi di Babel itu memberi dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Saudara, kalau kita perhatikan di sini sebenarnya ini adalah hal yang baik saudara ya, kan manusia pengen bersatu. Apa salahnya sih? Ya, apa salahnya? Saudara lihat dampaknya dari persatuan itu besar sekali. Ternyata mereka dapat melakukan apa saja yang mereka mau. Itu dampak dari persatuan. Tetapi saudara, di balik semuanya itu ternyata Alkitab memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa ternyata ada hal yang tidak benar dari cara mereka bersatu. Dengan kata lain persatuan yang negatif. Nah Bapak Ibu Saudara, lebih lanjut kita akan memperhatikan terlebih dahulu tentang Babel. Apa sih arti Babel ini? Babel ini sendiri memiliki arti kekacauan atau kebingungan. Kacau. Bingung. Di mana letak kacaunya? Di mana letak bingungnya? Di dalam firman Tuhan tadi sudah dikatakan dalam ayat yang ke-7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara bisa bayangkan ya, ketika mereka hendak membangun, atau saudara nggak usah berpikir tentang yang ada di Babel ya. Saya anggap sekarang yang sedang membangun satu bangunan itu ada orang Jawa, ya, ada orang Sunda, ada orang Madura, ada orang Medan, tetapi mereka tidak saling mengenal. Lantas yang satu minta sekopang, dikasih parang, karena kan tidak saling mengerti. Yang satu minta pasir, dikasih, misalnya dikasih batu. Karena apa saudara? Karena
seluruh bahasa yang ada saat itu, bahasa persatuan mereka sudah tidak lagi saling mengerti satu dengan yang lainnya, tetapi masing-masing sudah memiliki bahasanya sendiri. Buat saya butuh waktu yang sangat lama untuk mengerti bahasa yang ada di Madura. Ya, butuh waktu yang sangat lama. Tidak seperti saya menyesuaikan diri dengan bahasa Jawa atau bahasa Manado. Buat saya sangat sulit untuk mempelajarinya, saudara ya. Tapi saya berusaha untuk cari tahu. Setiap kali orang ngomong saya berusaha untuk mencari tahu. Nah, saudara bisa bayangkan ketika mereka membangun menara Babel ya, di mana Babel itu sendiri kekacauan. Saudara tahu ketika mereka membangun menara Babel itu, mereka tidak tahu lagi satu dengan yang lainnya. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Sehingga motivasi mereka ingin membangun menara Babel itu tidak terlaksana, tidak terjadi. Saudara, Babel ini menurut tradisi Babilonia ini didirikan oleh Dewa Marduk. Ya, jadi sekali lagi menurut tradisi Babilonia, kota itu didirikan oleh Dewa Marduk. Jadi memang sesuai dengan yang ada, mereka percaya dengan dewa-dewa saat itu. Dan dihancurkan kurang lebih pada tahun 2350 sebelum Masehi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Babel ini bila dilihat dari sisi positifnya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini sangat baik saudara. Kalau dilihat dari sisi positifnya, yang pertama kita bisa perhatikan adalah lambang persatuan. Kalau kita lihat ya, kita lihat sisi positifnya, kita jangan mengambil sisi negatifnya dulu. Ya karena kan mereka semua bersatu, tidak terpecah-pecah. Ya. Segala sesuatu yang dibangun dengan persatuan pasti akan berhasil. Iya kan saudara? Firman Tuhan katakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-6, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, baru permulaan. Firman Tuhan katakan mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow, dampak dari sebuah persatuan. Ini dia kita lihat dari sisi positifnya. Saudara perhatikan, dalam ayat yang pertama, Kejadian pasal 11 ini dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, satu dialeknya. Ya, kalau dia Madura dialeknya sama, dialek Madura. Kalau dia Jawa, logatnya sama, logat Jawa. Ya, logat Manado sama semuanya. Jadi seperti itu saudara, betapa luar biasanya ini persatuan. Dan juga saudara perhatikan dari sisi positifnya, Babel ini kalau saudara perhatikan, ini simbol kebersamaan. Bersama-sama, wow luar biasa. Namun sayang persatuan mereka, kebersamaan mereka tidak sejalan dengan motivasi mereka dalam menjalani kehidupan. Dari sisi negatifnya sekarang kita perhatikan dalam Kejadian 11 ayat yang keempat. Yang pertama, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah ini saudara, motivasi mereka ya Babel dalam mereka membangun menara Babel ini, mereka sudah salah. Yaitu mereka ingin mencari nama. Dengan kata lain yang pertama saya mau katakan ini adalah lambang keangkuhan, lambang kesombongan, lambang tinggi hati. Jadi sekali lagi Babel ini lambang kesombongan, Babel ini lambang keangkuhan, Babel ini lambang tinggi hati. Sifat arogan ada di dalam peristiwa menara Babel ini. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara? Fokus hanya kepada diri sendiri. Dia mau bahwa fokusnya hanya kepada diri mereka sendiri, bukan kepada yang lain. Mereka mau mencari popularitas. Mereka mau mencari popularitas di mana? Saudara dikatakan tadi, mereka mencari nama, cari nama. Ya, cari nama. Mereka mencari kekuasaan permanen. Ingin berkuasa selama-lamanya. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh terpencar. Harus dari kita saja. Harus dari kita saja.
yang berkuasa, tidak boleh dari golongan lain. Nah ini Bapak Ibu Saudara, terlalu angkuh. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Perhatikan baik-baik dalam Amsal 18 ayat 12 ini. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membangun Menara Babel adalah mereka sedang membangun keangkuhan hidup. Mereka sedang membangun kesombongan diri. Mereka sedang membangun tinggi hati Bapak Ibu Saudara. Mereka sedang membangun sifat arogan. Mereka mau nama mereka yang terpancar. Mereka mau popularitas diri mereka terbit dan terlihat oleh semua orang. Tetapi ternyata Tuhan tidak suka. Amsal 18 ayat 12 firman Tuhan katakan, tinggi hati mendahului kehancuran. Amsal 16 ayat yang kelima. Amsal 16 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Lawannya Tuhan adalah orang yang tinggi hati. Jelas sekali Tuhan katakan bahwa aku tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Bapak Ibu Saudara, orang yang tinggi hati adalah orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Orang yang ingin mengambil kemuliaan Tuhan. Orang yang ingin memakai kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Supaya orang lain memperhatikan dirinya. Dan firman Tuhan katakan, tidak, aku tidak suka dengan hal seperti itu. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini semua ada di Babel, saudara. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan. Mereka merasa diri hebat, mereka merasa diri kuat, mereka merasa diri mampu. Sehingga apa, saudara? Sehingga mereka tidak mempedulikan lagi yang lainnya. Bagi mereka pokoknya kita cari nama, pokoknya kita punya popularitas, pokoknya kita naik daun. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Jangan pernah bermimpi, jangan pernah berharap menerima pujian dari Allah kalau ada keangkuhan di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin mendapatkan pujian dari manusia, kita mungkin mendapatkan pujian dari orang-orang, tetapi belum tentu kita mendapatkan pujian dari Allah. Karena Allah melihat jauh sampai kedalaman hati kita. Tuhan tidak suka dengan yang namanya keangkuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah proses kehidupan. Tuhan tidak ingin ada Babel-Babel di dalam diri kita. Tuhan tidak ingin kita mencuri kemuliaannya. Ini saudara. Perhatikan ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Firman Tuhan katakan bahwa semua keinginan daging, semua keinginan mata, semua keangkuhan hidup itu tidak berasal dari Bapa. Bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia ini. Sehingga Tuhan mau saya dan saudara, kalau kita mengatasnamakan bahwa kita berasal dari Bapa, Tuhan mau ada kerendahan hati di dalam diri kita. Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapannya. Yesaya 2 ayat yang ke-11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin saudara? Ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa ternyata tidak ada untungnya sebuah kesombongan. Apa yang kita harus banggakan dengan hidup ini? Harta, kekayaan, semuanya bisa habis kalau Tuhan mau. Apalagi kepintaran kita, talenta kita,
Kita hebat apa? Bapak Ibu Saudara, yang paling ditakutkan oleh seorang WL adalah pemimpin pujian atau pelatih paduan suara, ya, atau yang berhubungan dengan talenta-talenta yang berdiri di mimbar ini, saudara ya, di tempat ini. Itu yang paling ditakutkan sebenarnya, mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena pusat perhatian umat Tuhan itu ada di dirinya. Benar enggak saudara? Kalau enggak hati-hati nyuri kemuliaan Tuhan. Apalagi kalau orang sudah memuji, wow keren banget dia memimpin puji-pujian, wow hebat sekali dia bermain musik, wow luar biasa ya. Orang itu, Bapak Ibu Saudara, ini nggak mudah saudara, ini nggak mudah, ini nggak mudah. Tetapi ini pengingat buat saya pribadi dan juga buat kita semua yang ada di tempat ini, bahwa ternyata Tuhan itu nggak suka yang namanya kesombongan. Kalau kita mau menjadi lawannya Tuhan, kita sombong saudara. Tetapi kan kita nggak mau seperti itu kan? Kita nggak mau menjadi lawannya Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, sekali kita sombong, kita akan direndahkan. Akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Akan direndahkan serendah-rendahnya. Ini sudah jelas firman Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, kita perhatikan pembangunan Menara Babel dari sisi negatifnya. Tapi memang negatif semua saudara ya, secara umum. Perhatikan. Dalam Lukas 22, ini contoh. Ya. Lukas 22 ayat 24 sampai 26. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Saudara, kalau saudara baca dalam firman Tuhan ini, kita kaitkan dengan pembangunan Menara Babel, saudara ada titik temunya. Dalam ayat ini murid-murid Yesus bertanya, siapa yang terbesar? Mereka bertengkar, mereka bertanya siapa sih yang terbesar di antara mereka? Dengan kata lain nomor 2, ya, mereka mengejar pengakuan duniawi atau butuh validasi. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membangun Menara Babel. Butuh validasi, butuh pengakuan dunia. Murid-murid ingin mendapat pengakuan dari Yesus. Yesus, siapa nih yang terbesar di antara kami-kami ini? Apakah Petrus? Apakah Yohanes? Apakah Andreas dan murid-murid yang lainnya? Dijawab oleh Yesus dalam ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan sebagai pemimpin. Menjadi pelayan, sebagai pelayan. Di luar ekspektasi mereka. Mereka butuh validasi. Mereka butuh pengakuan manusia. Mereka butuh pengakuan Yesus. Orang-orang yang membangun Menara Babel, mereka butuh validasi, mereka butuh pengakuan dunia bahwa mereka hebat, mereka luar biasa. Tetapi ternyata Tuhan tidak suka yang namanya orang-orang mencari validasi. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu mencari validasi. Karena kalau validasi yang datang dari manusia sifatnya sementara. Amin saudara. Tapi kalau validasi itu datangnya dari Tuhan, itu akan bertahan saudara. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan akan pakai. Tidak perlu kita mempromosikan diri, Tuhan akan promosikan kita. Itu cara Tuhan. Cara Tuhan. Ketika Tuhan izinkan saya menikah dengan ibu gembala dan memilih pelayanan setelah berdoa, memilih pelayanan di tempat ini. Secara manusia, sekali lagi secara daging, seolah-olah talenta saya tidak berkembang. Secara daging saudara ya, secara pandangan mata saya secara pribadi. Tapi ternyata tidak saudara. Ternyata Tuhan punya cara lain. Tuhan mau sampaikan apa? Walaupun engkau ada di desa sekalipun, tapi kalau aku mau pakai engkau, aku akan memakai engkau. Itu cara Tuhan. Amin saudara. Mau ada di Pamekasan. Kalau Tuhan mau pakai kemana-mana Tuhan pakai. Itu cara Tuhan.
Yang penting satu, tingkatkan kualitas diri di hadapan Tuhan. Itu saja saudara, tingkatkan kualitas kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan hanya mau memakai orang yang meningkatkan kualitasnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu butuh validasi dari manusia. Karena validasi itu datangnya dari Tuhan. Validasi yang datang dari Tuhan akan berjalan semakin hari semakin naik. Karena Tuhan sendiri yang mengangkatnya. Terlihat Yusuf ketika dia di penjara, dia mencoba mengambil validasi jalan pintas. Tetapi apa yang terjadi? Tidak, belum waktumu. Tapi ketika waktunya tepat, Yusuf dikeluarkan dari penjara. Dan Tuhan angkat Yusuf. Dan Tuhan berikan validasi yang luar biasa. Tanpa harus dia mencari validasi dari manusia. Luar biasa kan Tuhan saudara? Tuhan angkat Yusuf sampai menjadi orang nomor 2 di Mesir saat itu. Sebenarnya mungkin bisa saja dikatakan nomor 1 kan saudara. Karena Fir'aun sendiri mengakui bahwa yang membedakan hanya tahta. Iya kan? Itu saja. Karena yang lainnya semua dijalankan oleh Yusuf. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bagaimana orang-orang yang ada di Babel, mereka butuh validasi. Mereka mau cari nama. Saul di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Aduh, Saul sangat haus validasi. Saul sangat butuh pengakuan manusia. Coba ayo perhatikan dalam 1 Samuel 18 ayat 7 dan ayat 8. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya, yaitu Daud. Ini Daud kan habis berperang. Daud mengalahkan banyak ribuan, firman Tuhan katakan berlaksa-laksa. Dan ketika Daud pulang, para perempuan-perempuan itu memuji-muji Daud. Dan didengar oleh Saul yang adalah raja. Saul sakit hati, ada iri hati. Kenapa dia bisa diagung-agungkan? Aku ini loh yang sudah berjuang. Kok aku tidak diakui? Nah ini saudara, Saul iri hati kepada Daud. Saul butuh validasi, Saul haus validasi, Saul haus pengakuan manusia. Bapak Ibu Saudara, semakin kita kejar, semakin apa yang kita kejar itu meninggalkan kita kalau kita tidak dengan Tuhan. Semakin kita butuh pengakuan manusia, semakin pengakuan itu akan jauh kalau kita tidak dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kita dengan Tuhan, amin saudara. Yang ketiga, yang kita lihat dari Babel. Saudara perhatikan. Firman Tuhan ingin, kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 terlebih dahulu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu, dan seterusnya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 29 tadi sangat jelas firman Tuhan katakan, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman bahwa bertambah banyaklah,
beranak cuculah dan bertambah banyaklah, kuasailah bumi. Sangat bertolak belakang dengan pembangunan Menara Babel. Iya kan saudara? Menara Babel tidak ingin terserak. Menara Babel tidak ingin memenuhi bumi, hanya mau fokus di satu saja. Ternyata dari awalnya sudah bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau penuhilah bumi. Yang mau saya katakan dalam poin yang ketiga ini, di dalam diri orang-orang yang ada di Babel saat itu, ternyata mereka memiliki roh pemberontakan kepada Allah. Saudara, dalam poin yang ketiga ini kita perhatikan baik-baik. Ternyata orang-orang yang ada di Babel itu, mereka memiliki roh pemberontakan. Dengan kata lain ada simbol pemberontakan. Firman Tuhan mencatat Lucifer dibuang dari surga karena ia memberontak kepada Allah. Lucifer ingin sama seperti Allah. Lucifer melihat Allah dipuja, Lucifer melihat Allah diagung-agungkan. Lucifer mau mengambil puja-puji itu untuk dirinya. Lucifer memberontak kepada Allah dan akhirnya ia dibuang. Saudara, hal yang sama yang terjadi dengan Menara Babel. Ia memberontak, mereka memberontak kepada Allah. Allah menyuruh, bertambah banyaklah, kuasailah bumi. Tetapi mereka ingin berada di satu tempat. Mereka tidak ingin tersebar. Dan akhirnya Allah turun tangan. Allah yang membuat mereka tersebar. Dipaksa untuk tersebar. Dipaksa untuk keluar dari zona nyaman mereka. Saudara, belajar dari apa yang ada di Babel, jangan sampai di dalam diri kita ada roh pemberontakan terhadap Tuhan. Babel sangat jelas, pembangunan Menara Babel ini sangat jelas, mereka menentang Tuhan. Mereka menolak apa yang Tuhan mau. Mereka pikir mereka sangat kuat. Dalam 1 Samuel 15 ayat 23, 1 Samuel 15 ayat 23, ini Saul yang memberontak kepada Tuhan, ya. Dia cari petenung, saudara. Dalam 1 Samuel 15 ayat 23 dikatakan, sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim, karena engkau telah menolak firman Tuhan maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, ya, saya bacakan kepada saudara, sebab dosa bertenung sama seperti pemberontakan dan menyembah berhala. Jadi si Saul ini, saudara, pada akhirnya ia memberontak kepada Allah. Dia sudah tidak lagi taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, betapa kita harus memperhatikan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Agar kita tidak terjebak dalam roh Babel. Ya, harus menjaga diri kita. Bagaimana kita melakukannya agar kita terhindar dari roh Babel? Apa yang kita lakukan agar kita terhindar dari roh Babel, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama kita perhatikan dalam Lukas 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang pertama yang kita lakukan agar terhindar dari roh Babel adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan selain kita harus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada cara lain agar kita terhindar dari roh keangkuhan, roh kesombongan, selain kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang mau saya katakan yang kedua adalah bahwa yang harus kita lakukan adalah mengakui bahwa segala sesuatunya, mengakui bahwa segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Ya benar kita bekerja keras. Ya benar kita bekerja.
Tetapi jangan lupa yang mengirimkan berkat-berkat itu adalah Tuhan. Amin saudara. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara bekerja. Silakan, itu harus. Karena firman Tuhan sekali lagi berulang kali saya katakan, orang yang tidak bekerja dia nggak makan saudara. Firman Tuhan bahkan katakan belajarlah kepada semut. Tetapi perhatikan baik-baik. Apapun juga yang kita dapat, apapun juga yang kita punya, firman Tuhan mau katakan, mau menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa kita harus mengakui segala sesuatu yang kita miliki ini berasal dari Tuhan atau datangnya dari Tuhan. Pahami ini baik-baik saudara. Kalau kita memahami ini baik-baik bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan, kita akan mengerti saudara. Kita akan tahu hati Tuhan. Kita akan ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya. Ayo Bapak Ibu Saudara, ya. Mari kita menyadari, oh iya ya. Saya punya ini semua karena kebaikan Tuhan kok. 1 Tawarik 29 ayat 16. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan, bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri. Dan punyamulah segala-galanya. Artinya apa? Tuhan yang sediakan. Iya kan saudara? Tuhan yang punya. Tuhan yang sediakan, padahal Tuhan juga yang punya. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang pun yang berkata bahwa semua itu karena aku. Tuhan mau tidak ada seorang pun yang bermegah atau yang memegahkan diri, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan mau kita berhati-hati dalam hal ini. Tuhan yang sediakan. Tuhan yang memberikan. Amin saudara. Segala-galanya punya Tuhan. Supaya apa? Kita tidak memegahkan diri. Kita tidak meninggikan diri. Babel berpikir bahwa segala sesuatu itu mereka punya. Babel berpikir bahwa mereka bisa melakukan karena kekuatan mereka sendiri. Mereka bisa membangun menara Babel karena kemampuan diri sendiri. Saudara, saya mau katakan apapun juga yang saudara bangun saat ini, itu bukan karena kekuatan saudara. Apapun yang saudara bangun, saudara membangun usaha, membangun pekerjaan saudara, membangun rumah tangga saudara. Apapun juga yang saudara bangun, biarkanlah yang saudara bangun itu, saudara harus mengakuinya bahwa segala sesuatunya datangnya dari Tuhan. Amin saudara. Ya. Yang ketiga, kita perhatikan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa kita ada semua berkat kemurahan Tuhan. Yang ketiga, kita ada berkat kemurahan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Amin saudara. Ya, semua berkat kemurahan Tuhan. Rasul Paulus sadar itu. Rasul Paulus memberitahukan kepada saya dan saudara, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Saya dan saudara ada sekarang. Semua hanya karena berkat Tuhan. Kita bisa bekerja, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan catatan semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang keempat, Amsal 3 ayat yang ke-6.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang keempat yang kita lakukan agar terhindar dari roh Babel, mengakui Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara mau mengakui Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Saudara mau mengakui Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Lakukan firman Tuhan. Gak ada cara lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat status kita. Tuhan tidak melihat, oh karena dia hamba Tuhan, aku lebih sayang dia daripada umatku. Enggak saudara, Tuhan enggak melihat itu. Yang Tuhan lihat, entahkah itu hamba Tuhan, entahkah itu jemaat Tuhan. Yang Tuhan lihat, apakah hamba Tuhan atau jemaat Tuhan itu melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Sebab apa saudara? Saat ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak umat-umat Tuhan mengatakan dia melayani Tuhan, dia mengikuti Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Justru mereka melawan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Babel? Bentuk perlawanan, melawan firman Tuhan. Yang terakhir, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang terakhir yang mau saya katakan kepada saudara untuk terhindar dari roh Babel, yaitu taat akan perintah Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Lakukan saja apa yang menjadi bagian saya, apa yang menjadi bagian saudara. Maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Amin saudara? Ya, lakukan saja. Lakukan dengan benar, lakukan dengan tulus, lakukan dengan taat. Maka tangan Tuhan sendiri yang akan turun atas saya dan saudara. Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan yang akan memproteksi kita. Tuhan yang akan melindungi kita. Apapun yang kita hadapi, masalah seberat apapun, terberat sekalipun, Tuhan ada dan berjalan di depan kita. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami ada, sebagaimana kami ada saat ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, agar kami tidak mengambil sikap seperti Babel. Tapi kami mau berjalan di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Beriku hati baru, ya Allah, amin. Dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati yang baru, beriku hati baru, oh, ya Allah. Dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jaga
saat ini Tuhan, kami menyerahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku penuh dengan harapan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita dalam beberapa menit ke depan, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami kembalikan semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Tuhan, kami belajar dari apa yang terjadi dengan Babel. Engkau menghancurkan semuanya Tuhan. Segala sesuatu yang dibangun dengan kesombongan, Engkau tidak suka Tuhan. Dan kami mau belajar untuk itu Tuhan. Kami ingin membangun segala sesuatunya dengan kekuatan kuat kuasa Tuhan. Perbaharuilah roh dan batin kami ya Tuhan. Ciptakan rasa lapar dan haus akan Engkau. Tuhan, saat ini hamba berdoa buat jemaat-jemaat-Mu. Mungkin ada yang sakit, mari Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Balas berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir hari ini, yang sudah datang memuji memuliakan Tuhan, yang sudah mempersembahkan korban terbaik di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati bangsa dan negara kami, memberkati kota kami. Sebentar umat akan kembali ke tempat masing-masing, sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala berkat, sukacita, damai sejahtera yang melimpah, yang diberikan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan